Shalom semuanya, anak-anak Miss, anak kelas 4. Hari ini kita belajar agama ya nak. Ayo kita buka buku pembelajaran 3 dari LKS halaman 35. Oke, tadi yang sudah beribadah daring, sekarang ikut belajar bersama Miss ya. Temanya Allah penolong yang setia. Diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Nanti dibaca kitabnya di rumah ya nak. Oke, kita belajar tentang Allah penolong yang setia. Pernahkah anak-anak Miss mengalami kesulitan? Mungkin dalam mengerjakan tugas sekolah ya di rumah ya nak. Pernah nggak anak-anak Miss mengalami penyakit? Mungkin karena dia sakit ya, dia berdoa sehingga sembuh. Ya, itu adalah salah satu kesulitan ya nak. Allah kita itu adalah sebagai sumber pertolongan, yaitu Allah Tuhan Yesus Kristus. Dia itu tidak hanya menolong ketika kita sedang sakit, tetapi juga ketika kita sedang sehat ya, atau kita dalam sukacita ya, bahkan dalam duka cita. Yesus Allah kita itu siap menolong dalam berbagai situasi apapun. Coba buka bukumu halaman 36. Ya nak, di situ ada seorang yang sakit kusta. Siapa itu ya? Namanya adalah Naaman. Nah, Naaman itu adalah panglima Raja Aram. Dia itu menderita penyakit kusta. Ya, kalau saat ini ada nama penyakit. Yaitu penyakit apa nak? Sekarang penyakit corona ya. Nah, tapi di zaman Raja Aram, di zamannya si Naaman, ada nama penyakit, namanya penyakit kusta ya. Ia itu seorang panglima yang sangat terpandang ya, dia seorang yang hebat ya, dia seorang yang berhasil memimpin tentara. Tetapi dia mengalami sakit penyakit kusta. Penyakit kusta itu adalah penyakit kulit ya, penyakit yang pada zaman itu disebut penyakit terkutuk ya. Penyakit kusta itu dalam bahasa Sanskerta itu kustaha. Nanti lihat di buku halaman 37 ya nak. Nah, si penyakit kusta ini, penemu penyakit kusta ini adalah Dr. Gerhard Armauer Hansen pada tahun 1874. Oleh masyarakat Yahudi, orang yang sakit kusta itu dianggap sebagai kutukan, karena penyakit kusta itu tidak bisa disembuhkan. Bahkan orang yang sakit kusta tidak boleh pergi ke gereja, tidak boleh pergi ke bait Allah, bahkan tidak boleh memberikan persembahan. Mereka itu tinggal di luar kota dan tinggalnya di gua-gua ya, diasingkan seperti zamannya sekarang. Orang yang sakit corona diasingkan ya kan, dibuat isolasi mandiri, dibuat tempatnya sendiri ya. Mereka itu tinggal di sana dan diobati di sana ya. Kalau pada zamannya si Naaman itu seperti itu nak penyakit kustanya ya. Nah, coba kita lihat dulu tanda-tanda orang yang terkena penyakit kusta. Ada bercak tipis seperti penyakit panu ya, penyakit kulit ya nak. Lalu melebar. Kemudian ada pelebaran syaraf uluaris. Ada kelenjar keringat kurang bekerja. Ada bintik-bintik kemerahan di kulit. Rambut alisnya rontok, dan mukanya benjol-benjol ya. Itu ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang sakit kusta pada zaman itu. Nah, itulah yang terjadi pada Naaman, seorang panglima Raja Aram ya nak. Nah, pada saat itu si Naaman ini ditolong oleh pelayannya, seorang gadis yang berasal dari Israel. Nah, seorang gadis ini memberitakan bahwa di Israel, di kota Samaria, ada seorang nabi yang bisa menolong kesembuhannya. Nah, setelah meminta izin pada Raja Aram, si Naaman ini pergi menemui yang disebutkan gadis tadi, yaitu namanya Nabi Elisa. Dia pergi menemui Nabi Elisa. Si Naaman ini membawa persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian.
Sesampainya dia di rumah si Nabi Elisa, ya, dia pikir dia akan bertemu dengan Nabi Elisa. Tapi setelah dia sampai di situ, rupanya yang datang menemuinya adalah pembantu si Nabi Elisa, namanya Gehazi. Ya, si Gehazi ini menyuruh Naaman supaya dia pergi mandi 7 kali ke sungai Jordan. Mendengar hal ini, si Naaman tadi gusar karena ia tidak ditemui sendiri oleh Nabi Elisa. Waduh, kenapa jadi pembantunya yang datang? Dia pikir seperti itu ya nak. Tapi karena dibujuk-bujuk terus, sehingga si Naaman pun pergi ke sungai Jordan dan mandi sampai 7 kali. Dan ia pun menjadi sembuh. Nah, apa yang mau dikatakan firman Tuhan hari ini? Kalau kita percaya kepada Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan, pasti kita akan mendapatkan upah yang besar. Yaitu si Naaman upahnya menjadi sembuh. Nah, pada saat ini yang terjadi di dunia ini adalah penyakit corona ya nak. Kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita mau mendengarkan nasihat dokter, nasihat pemerintah, dan mau melakukan semua apa yang dikatakan pemerintah kita, apa yang dikatakannya nak untuk menjaga kesehatan, yaitu dibuat prokes, ya kan, protokol kesehatan. Apa saja itu? Nah, mencuci tangan, apalagi nak, memakai masker dan menghindari kerumunan. Nah, kalau kita mau melakukan perintah pemerintah kita dan kita mau melakukan nasihat dokter dan kita juga mau percaya pada firman Tuhan, maka kita pasti sembuh dan penyakit corona tidak akan datang di tubuh kita. Nah, ini yang mau Tuhan katakan hari ini. Karena pada zaman ini juga, tahun ini juga ada penyakit di dunia ini ya. Dia bisa jadi dibilang kutukan. Ya nak, seperti penyakit tadi penyakit kusta yang tidak ada obatnya katanya. Tapi kalau yang sekarang ada obatnya, kalau kita mau percaya dan melakukan semua nasihat dokter dan perintah pemerintah ya nak. Jadi supaya kita sama-sama melakukan firman Tuhan, supaya kita sama-sama mendapat upahnya itu, kita harus turuti seperti si Naaman tadi. Setelah dibujuk-bujuk oleh pegawainya, lalu si Naaman melakukannya dan akhirnya dia menjadi sembuh. Dan kita pun seperti itu. Setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan ini, ya, dan kita bulatkan hati kita untuk melakukan prokes yang diminta oleh pemerintah dan semua nasihat dokter tentang kebersihan dan kesehatan, dan kita juga mau melakukan firman Tuhan, maka kita pun pasti sembuh. Maka kita pun pasti terhindar dari penyakit corona. Ya sayang. Nah, anak-anak Miss yang sudah di rumah belajar harus juga menjaga kesehatannya. Ya sayang. Oke, salam sehat semuanya. Jangan ada yang takut walaupun ada corona di dunia ini. Ingat, Tuhan Yesus lebih besar dari corona ya sayang. Tetap berdoa, tetap percaya. Yesus adalah penolong yang sejati bagi anak-anaknya yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin firman Tuhan. Oke, sampai di sini ya sayang. Pelajaran kita, coba lihat dulu apa yang mau kita kerjakan di sini. Oh iya, ada pekerjaan kita. Halaman 40 ya, halaman 40. Tugasnya di sini sayang. Nomor 3 dan nomor 4. Halaman 40 LKS nomor 3 dan nomor 4. Ya, sampai di situ pembelajaran kelas 4. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan penjelasan Miss. Bye-bye, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Salam.